semuanya, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini, edisi 5 Februari 2025. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menghadirkan sejumlah informasi terupdate dari Kota Ambon dan sekitarnya. Bersama saya, Tanita Patesina, dan inilah Tribun Ambon hari ini. Kita mulai dengan berita pertama. Kembali melakukan aksi mogok, sopir angkot minta Dishub Ambon memenuhi tuntutan mereka. Sopir angkutan kota Hatu, Alang, dan Liliboy kembali menggelar aksi mogok di kawasan Jalan Yesyarana Mual, Kecamatan. Bahwa keputusan kemarin ini kesepakatan diunut sampai di dinas sana dia punya hasil berubah. Kesepakatan kata begini berubah sampai di dinas. Kata orang sampai di sana. Cek. Sekarang ini kata tutup kata orang punya jalur ulang kembali. Karena dinas perhubungan provinsi ini dia tutup mata tablagan kata orang. Betul. Kata naik ini hari di Dewan Perhubungan Dewan Provinsi Komisi 3 belum kuat untuk kata orang. Kata minta dukungan dari masyarakat. Ini hari kata aksi mogok supaya dari mana masyarakat bisa lihat bahwa kendaraannya melintasi. Bahwa keputusan kemarin ini kesepakatan diunut sampai di dinas sana dia punya Teluk Ambon, Kota Ambon, pada Rabu 5 Februari 2025. Aksi tersebut merupakan kali keempat atas buntut izin trayek yang tak kunjung diputuskan pihak Dinas Perhubungan Kota Ambon. Para sopir meminta agar Dishub Kota Ambon tidak membatasi aktivitas mereka sesuai izin trayek Surat Keputusan SK Gubernur Maluku nomor 1952 tahun 2023. Oho Renan, Ketua Jalur Hatu, mengaku pihaknya telah melakukan pertemuan bersama Dinas Perhubungan Kota Ambon pada Selasa 4 Februari 2025 kemarin. Namun pihaknya tidak mendapatkan jawaban baik yang menguntungkan mereka. Kata dia, buntut dari solusi itu pihaknya melangsungkan aksi di hari ini. Pasalnya rute jalur tersebut dianggap mengurangi pendapatan mereka jika dibandingkan dengan jalur trayek mereka saat ini. Ia berharap dengan aksi mogok yang digelar hari ini bisa mendapatkan perhatian dan jalan keluar. Sementara itu, pantauan tribunambon.com di lokasi puluhan angkot terparkir di kedua sisi jalan, tepatnya di depan Indogrosir sampai tanjakan KTKT dengan panjang mencapai ratusan meter. Lalu lintas di kawasan itu terpantau stabil sebab pihak kepolisian turut mengawal ketat aksi ini. bahwa keputusan kemarin ini kesepakatan diunut sampai di dinas sana dia punya hasil berubah. Kesepakatan kata begini berubah sampai di dinas. Kata orang sampai di sana. Datangi markas di Treskrim Suspolda Maluku, aktivis asal Pulau Buru mendesak copot Kapolres AKBP Sulastri Sukijang.
Sejumlah aktivis membawa poster mendatangi markas Direktorat Reserse Kriminal Khusus Ditreskrimsus Polda Maluku pada Selasa 4 Februari 2025. Setiba di halaman depan Ditreskrimsus, lantas satu persatu aktivis berorasi menyoroti aktivitas tambang emas ilegal Gunung Botak yang hingga kini masih beroperasi. Kepada tribunambon.com, Koordinator Aksi Risman Solisa menjelaskan dugaan suap yang melibatkan oknum polisi berinisial Aibda RFT menjadi persoalan serius di tubuh kepolisian. Apalagi nama Iris Wasda, Kombes Pol Martin Luther juga ikut terseret. Meski masih dugaan, namun mencuatnya kasus tersebut menjadi gambaran tambang emas ilegal masih jadi lahan basah. Untuk itu dia mendesak kepolisian konsisten dan terbuka menyelesaikan persoalan tersebut tanpa pandang bulu. Selain itu, menyoal aktivitas tambang ilegal yang masih beroperasi sampai hari ini, yang menduga terjadi pembiaran oleh Polres Buru. Penangkapan ratusan karton sianida di akhir Januari 2025 mengkonfirmasi aktivitas tambang semakin masif. Kapolres Buru pun disebut tak becus, bahkan penertiban yang kerap dilakukan jauh dari efektif dan terkesan hanya untuk kepentingan pencitraan. Kembali tegaskan marwah kepolisian dipertaruhkan di Gunung Botak. Penindasan korupsi nepotisme bukan saja tugas kami akan ketidakadilan yang dikasih oleh negara, namun hari ini masih saja terlibat dalam pemerasan sekisaran beratus 50 juta itu sendiri, saudara. Kami menduga kuat bahwasanya bukan. Silakan, Om. Ya. Kami dari DPW PMI. Ini dengan informasi yang beredar terkait dengan kasus 86 di PT Gunung Botak, kami menduga ada keterlibatan Kapolres Buru dan juga oknum di Polda Maluku. Maka daripada itu kami meminta agar Kapolri dan juga Kapolda Maluku agar segera mencopot Kapolres Buru dan juga oknum-oknum yang terlibat dalam kasus PT 86 PT di Gunung Botak agar segera dipecat secara tidak terhormat. Bahwa ketika oknum-oknum tertentu tidak diproses dan tidak membongkar kebusukan-kebusukan ini, perkawinan silat oknum-oknum bekas kepolisian dengan para koruptor-koruptor, bahwa di kubu kepolisian membuat aktivitas. Maka daripada itu sebagai masyarakat, sebagai civil society, dengan tegas kepada Kapolda Maluku dan juga Bapak Kapolda untuk Kita beralih ke berita selanjutnya. SMA YPKPM Ambon menerima kunjungan AMO dan Dispar Ponorogo. Sebut musik harus jadi prioritas. Instrumen Toto Buang menyambut kedatangan Duta Ambon Music Official atau AMO dan Dinas Pariwisata Dispar Kabupaten Ponorogo di SMA Yayasan Persekolahan Kristen Protestan Maluku YPKPM pada Selasa 4 Februari 2025. Kepala Sekolah Elaturiu pun mengalungkan syal tenun tanimbar, simbol penghormatan tamu. Duta AMO Karol Telapari dan Joy Telapari beserta rombongan Dispar kemudian diajak bertemu dengan para siswa yang tengah menanti di ruang sekolah. Kunjungan tersebut untuk menerapkan penguatan musik bagi siswa-siswi dalam mendukung daya kritis mereka. Pasalnya, musik bukan hanya sebagai sarana hiburan, namun dapat mengasah kemampuan pengetahuan dari para siswa. Hal itu disampaikan Elaturiu, Kepala Sekolah SMA Kristen YPKPM Ambon, saat diwawancara tribunambon.com. Kata dia, musik harus menjadi prioritas dalam mewujudkan suasana belajar yang harmonis. Elaturiu menyebut pembentukan karakter siswa tidak hanya dibentuk melalui ilmu dan pengetahuan. Musik bisa dijadikan sebagai media untuk meningkatkan karakter siswa sesuai style dan kesukaan siswanya. Ia berharap dengan kunjungan-kunjungan seperti ini, siswa dan seluruh tenaga pengajar bisa mendapatkan pengetahuan tambahan sebagai sarana pembelajaran. Kegiatan tersebut ditutup dengan penampilan musik klasik dari Duta Ambon Music Official.
Kalau Bu Kroni menyampaikan bayi lahir di Ambon sudah ditanya. Jadi nangisnya bayi yang waktu SMA dulu, saya SMA Negeri 5 Surabaya, SMA salah satu SMA favorit selain SMA 2. Nah SMA 2 dari Ponorogo karena sudah diundang ke sekolah yang bekerja sama dengan AMU menjadi salah satu dari saya tadi artinya juga ada supaya ada keseimbangan itu tadi yang Ibu Pak Tommy Huang, Ibu Kepsek, Pak Tommy sekarang sekretaris Prodi Pendidikan Seni Musik di AKN. Jadi dengan demikian itu yang baru. Nah, oleh karena itu dari AMO kami memberikan. Menyoal pelayanan kesehatan di Kota Ambon, DPRD ingatkan warga untuk segera mendaftar BPJS. Ketua Komisi 1 DPRD Kota Ambon, Muhammad Aris Sugiharto Solisa, mengimbau kepada masyarakat Kota Ambon untuk segera mendaftarkan diri dalam program BPJS Kesehatan. Dikatakan BPJS Kesehatan menjadi sangat penting untuk memastikan perlindungan kesehatan yang maksimal. Apalagi ini juga telah ditanggung oleh pemerintah baik melalui APBN maupun APBD. Menurutnya dari rapat yang dilakukan bersama pihak BPJS Kesehatan dan Dinas Kesehatan Kota Ambon, ternyata diperoleh data bahwa masih terdapat 75% warga Ambon yang belum tercover BPJS. Di tempat yang sama, Sekretaris Komisi 1 DPRD Kota Ambon, Z. Pormes, mengatakan kepesertaan dalam BPJS Kesehatan sangat penting, mengingat banyaknya manfaat yang diberikan oleh program jaminan kesehatan tersebut. Dikatakan ada dua program BPJS Kesehatan, yakni BPJS Kesehatan kategori mandiri dan tanggungan pemerintah. Untuk kategori tanggungan pemerintah itu dikhususkan bagi masyarakat kurang mampu yang sumber dananya dari APBN dan APBD. Politisi Golkar itu mengaku hal ini juga akan disampaikan dalam kegiatan-kegiatan reses anggota DPRD agar masyarakat dapat mengurus BPJS Kesehatan. Tadi ada dan juga ada beberapa hal yang menjadi catatan penting untuk kami bahwa tadi ada sekitar kurang lebih 75% data yang masuk itu peserta yang belum mempunyai BPJS. Maka dari itu kami dari Komisi 1 menghimbau juga agar masyarakat yang belum mempunyai BPJS bisa langsung membuat BPJS, karena BPJS ini tanggungan langsung dari negara atau pemerintah Kota Ambon. Nah, kemudian kami akan juga melakukan rapat dengan Dinas Sosial, insya Allah di hari Kamis jam 11, terkait juga pembahasan terkait dengan keseriusan bagaimana cara upaya penyuluhan dari Dinas-Dinas Sosial untuk melakukan upaya agar masyarakat lebih tahu terkait dengan BPJS Kesehatan ini, karena menjadi catatan untuk teman-teman semua, untuk kami juga, bahwa ternyata dari hal seperti ini banyak juga masyarakat yang belum mengetahui terkait dengan BPJS Kesehatan yang ditanggungi oleh pemerintah. Ada BPJS Kesehatan dan tenaga kerja. Tadi kita baru dengan BPJS Kesehatan. Nah, di BPJS Kesehatan ada yang mandiri, ada yang tanggungan pemerintah. Yang tanggungan pemerintah ini yang masyarakat tidak mampu. Sumber dananya ada dari APBN, ada dari APBD. Nah, dalam kriteria itu, yang dikategorikan masyarakat tidak mampu itu standarnya dari Kementerian Sosial lewat Dinas Sosial, ya kan? Nah, di data BPJS itu sirkulasinya menurun. Menurun begini, tiap tahun ada misalnya 10 orang yang tidak mampu sesuai data sosial urus BPJS. Tapi ada 200 yang tidak aktif. Ya. Jadi ada penambahan di sisi lain tapi penurunan di sisi lain. Nah, ini yang mau kita diagnosa. Kita diberikan kuota oleh pemerintah pusat itu 20.000. Yang baru terisi 300. Nah, sekarang kita mau sisir bahwa yang sudah tidak aktif ini, yang datanya telah dinonaktifkan oleh Dinas Sosial,
Itu kan variatif, ada yang karena mungkin status ekonominya, ukur dari KWH meter listrik, jadi misalnya dia meter listrik 450, naik 2000, itu dikategorikan mampu, datanya dihapus dari dinas sosial, dia punya BPJS tidak nonaktif, dan mereka tidak diberitahukan. Makanya ketika mereka sakit, mereka kaget, kok BPJS tidak aktif. Nah, mereka ini yang kita mau sisir, jangan sampai ada kesalahan data, kita bikin validasi data, supaya kita bisa mengisi kuota 20.000 ini. Terkait dengan BPJS ya, dan juga ada beberapa hal yang menjadi catatan penting untuk kami, bahwa tadi ada sekitar kurang lebih 75% data yang masuk itu peserta yang belum mempunyai BPJS. Maka dari itu kami dari Komisi 1 menghimbau juga agar masyarakat yang belum mempunyai BPJS bisa langsung membuat BPJS, karena BPJS ini tanggungan langsung dari negara atau pemerintah Kota Ambon. Nah, Ayo. Kabupaten Maluku Tenggara. Genangan air tutupi jalan masuk Pasar Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara. Jalan masuk di depan Pasar Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku digenangi air hujan. Genangan air setinggi mata kaki orang dewasa di badan jalan itu akibat hujan deras yang mengguyur Kota Langgur semenjak pagi Selasa 4 Februari 2025. Pantauan tribunambon.com, genangan air tersebut membentuk kolam mini memanjang dan menutupi sebagian besar badan jalan. Pengguna kendaraan bermotor nampak cukup kerepotan melintasi area tersebut. Alhasil mereka harus bergiliran melewati genangan air keruh itu. Fitri, seorang pedagang, mengaku genangan air ini sudah sering terjadi saat turun hujan. Bahkan sebagian besar badan jalan bisa ditutupi air jika hujan semakin deras dengan waktu yang lama. Menurutnya butuh waktu hingga 2 atau 3 hari baru genangan air hujan tersebut bisa kering. Namun kalau sudah kering dan matahari mulai panas, maka badan jalan akan menimbulkan debu.
Dirinya menambahkan kondisi ini sangat mengganggu mobilitas pembeli yang hendak berbelanja. Baik Tribuners, demikianlah Tribun Ambon hari ini, edisi 5 Februari 2025. Saya Tanita Patyasina beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa lagi dan mematuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal